Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 18 dengan judul perikop Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian bahwa kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus dari Athena pergi ke Korintus. Di mana Korintus? Kita lihat petanya. Ini dia. Ini Athena, Yunani. Di sini Korintus, ya, cukup dekat tapi harus berlayar juga. Setelah sebelumnya Paulus berkeliling ini kan, dari Troas, Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, lalu sekarang ke Korintus. Nanti kemudian ke Efesus. Sekarang di Korintus seperti biasa memberitakan Injil dari Tuhan Yesus di rumah-rumah ibadat, di sinagoga. Beberapa orang Yahudi percaya, beberapa orang lain dan mungkin banyak juga yang tidak percaya, bahkan membawa Paulus ke pengadilan untuk didakwa, mungkin atas penodaan agama, karena dianggap mengajarkan sesuatu yang beda. Tapi untungnya gubernur waktu itu, yang namanya Galio ini, dia bilang, "Hei orang Yahudi, kalau dakwaanmu mengenai kriminalitas, okelah, saya terima. Tetapi ini kan masalah hukum atau hukum yang berlaku di antara kamu, yaitu hukum Taurat dan Yahudi. Itu urusanmu lah, saya tidak ada urusan." Lalu mereka semua disuruh pulang. Bagus ya, bijaksana ya. Jadi ini soal pengadilan agama, saya bukan mengadili agama, saya pengadilan kriminal.
Jadi saya tidak ada urus, silahkan kamu ambil sendiri, ngurus sendiri sana. Demikian juga kita saat ini kan. Kita kan sebenarnya malah punya hukum penodaan agama, ya, penistaan agama. Beda dengan kita di Indonesia ini. Di Indonesia ini sedikit-sedikit penistaan agama, ya. Kalau waktu itu di sana malah nggak ngurusi. Saya bukan ngurusi masalah agama. Hukum kamu tuh yang berlaku di kamu urus sendiri. Saya ngurusi hukum kriminal. Jadi kalian pergi. Nah, bagus mestinya seperti ini ya. Jadi hukum yang normal itu ya hukum yang berlaku untuk semua orang. Kalau hukum agama ya hanya penganut agamanya saja yang terlibat. Jangan bawa-bawa negara. Lalu ternyata itu Paulus itu tukang membuat tenda. Jadi ketemu dengan Aquila, orang Yahudi juga. Paulus itu mandiri membuat tenda. Mereka disebut tukang tenda, tukang kemah. Ya, Paulus itu membuat kemah atau tenda, lalu dijual, lalu mendapatkan uang untuk membiayai pelayanannya. Jadi Paulus itu mandiri. Ya tentu ada sumbangan sana sini untuk pelayanannya supaya cukup kebutuhannya. Kalau jualan tenda tok kan mungkin nggak cukup. Tapi intinya Paulus mau mandiri, tidak mau membebani umatnya. Demikian juga kita ini yang menjadi penginjil itu jangan sampai terlalu, semua yang terlalu itu nggak bagus, ya, membebani umatnya. Kan kasihan kan. Ya kalau mau nyumbang sukarela, semampunya ya, seikhlasnya. Nah, tujuannya memang nanti untuk pelayanan Tuhan, ya, bukan untuk kenikmatan duniawi, tapi untuk pelayanan Tuhan. Ya tentu pelayan Tuhan juga butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh laptop, butuh kendaraan. Ya semua itu kita perlukan ya. Yang penting pada takaran yang pas-pas saja ya. Jangan punya mobil yang mewah ya, punya pesawat pribadi. Itu di Amerika kan banyak itu. Ada beberapa itu penginjil, pembicara, preacher yang kaya raya itu punya jet pribadi. Mereka itu namanya Gospel of Prosperity ya. Injil kemakmuran ya, mewartakan Injil kemakmuran. Ayo menyumbang supaya nanti kamu dapat berkat Tuhan. Tapi akhirnya yaitu untuk kenikmatan kekayaan ininya, pendetanya. Dan yaitu ya ini seperti itu ya kurang tepat ya. Ya bahwa pelayan Tuhan memang butuh semuanya itu ya. Tapi pada takaran yang pas. Tapi itu maksud saya ini bahwa Paulus itu bekerja mandiri. Tujuannya supaya mereka sama-sama tukang kemah ya, bekerja bersama-sama, membuat kemah, membuat tenda, mendapatkan penghasilan, lalu juga untuk bayar hidupnya juga, untuk beli makanan, untuk beli pakaian. Ya, sekarang kan mesti untuk beli pulsa, untuk beli paket data. Lalu kalau laptopnya perlu di-upgrade dan sebagainya. Semua itu kita perlukan. Tuhan Yesus tahu juga. Dan kembali lagi seperti kata Tuhan Yesus, setiap pekerja patut mendapat upahnya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like, supaya channel ini cepat berkembang dan bisa mandiri. Kita ketemu lagi di perikop berikutnya, di video berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.